kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara dan seluruh staf yang ada di kantor Provinsi Maluku Utara. Menakar hak prerogatif Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba dalam buntut kisru rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mencermati fenomena dan perkembangan yang terjadi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak awal bulan Juni tahun 2023 beberapa saat lalu, sehubungan dengan dilakukannya rotasi atau pergeseran posisi dalam jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama oleh Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba telah menyulut reaksi keras publik. Terlepas dari apa motif dibalik publik mereaksi keputusan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, dan sah-sah saja bila ada yang menuding kelompok yang berkepentingan telah menunggangi masa pendemo yang diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi sehari setelah proses pelantikan hasil rolling dilaksanakan. Namun tak bisa juga dipungkiri bahwa ibarat pepatah, tak mungkin ada asap bila tak ada api. Hal ini juga kemudian merangsang berbagai pihak yang kompeten sesuai basic keilmuan mereka ikut menyoroti mekanisme dan praktek berpemerintahan terkait administrasi birokrasi sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya rotasi jabatan oleh Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba terhadap sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mungkin ada yang berucap bahwa soal rotasi atau mutasi jabatan dalam struktur pemerintahan di semua tingkatan adalah hak prerogatif pucuk pimpinan. Dan dalam kasus Maluku Utara, Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba selaku pemegang hak prerogatif atau hak istimewa sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk menggeser siapa saja pejabat yang berada di bawah pimpinannya, dan reaksi publik dalam bingkai mengoreksi serta pengawasan yang juga tentu beralaskan regulasi yang notabene adalah aturan turunan dari perundang-undangan yang lain haruslah dipahami secara terpisah dan menempatkannya pada tataran pemahaman yang berbeda pula. Apalagi semua mata dan pemahaman publik di Maluku Utara saat ini terkait kasus rolling atau mutasi jabatan mulai mengerucut dan terkonsentrasi seakan hanya terfokus pada salah seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sebelum dirotasi menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Insinyur Saifuddin Juba STMSI. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata memang ada mekanisme dan norma terkait regulasi sehubungan dengan tata kelola administrasi birokrasi pemerintahan di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang secara hierarki tertinggi terkait aparatur sipil negara adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN yang menurut pemerhati diabaikan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, yakni surat KSN nomor B datar 2018-JP.001.01-05-2023 yang bersifat segera perihal rekomendasi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama dalam rangka mutasi atau rotasi pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara tertanggal 31 Mei 2023. Isi dari rekomendasi tersebut memerintahkan agar dilakukan rotasi, namun ada pengecualian terhadap satu nama yang diusulkan pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Jakarta saat itu, namun dikecualikan oleh KSN. Satu nama tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Insinyur Saifuddin Juba STMSI. Mengingat nama Saifuddin Juba dinilai KSN belum memenuhi syarat untuk dievaluasi atau dimutasi, karena masa jabatannya belum memenuhi ketentuan 2 tahun menjabat. Namun kenyataannya, nama Saifuddin Juba tetap digeser gubernur dengan alasan darurat.
Setelah dikonfirmasi, baik Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba maupun Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Muhammad Miftabai menjawab secara datar tanpa menjelaskan secara detail merujuk mekanisme dan rekomendasi KSN. Miftah menyebut Saifuddin Juba bersalah namun tak menyebut kesalahannya, sembari meminta wartawan untuk mengkonfirmasikan kesalahan Saifuddin Juba ke Gubernur. Tidak boleh syarat untuk dievaluasi kan begitu. Ya. Apakah kalau orang salah mesti tunggu 2 tahun? Sementara dalam kesalahan dalam tanda petik ya tanya pokoknya lebih tahu dia berbuat kesalahan. Itu sudah sangat-sangat ya toh. Ada rekomendasi itu kan ya kolektif dengan betul. Dengar ini Babang. Ya. Dia kasih keluar rekomendasi 24 orang yang belum bisa dievaluasi, itu karena usianya belum sampai 8 bulan. Sekarang 8 bulan tidak ada bikin salah. Apakah kamu harus tunggu 2 tahun? Kesalahan harus sampai 2 tahun. Itu lebih konstitusinya harus begitu. Sehingga nanti kamu nanti yang mempertanggungjawabkan itu keputusan di harapan KSN. Kan begitu. Nanti kalau ini salah kan KSN pasti tegur. Kan ranahnya itu saja. Ketika gubernur salah, Gubernur salah harus begini. Ya nanti kita harapkan dia punya kesalahan. Sebagai bawahan pembantu dia, segala aturan kita sudah coba sampaikan ke beliau. Sementara Gubernur Provinsi Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba saat ditemui usai penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah bersama Badan Pemeriksa Keuangan di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara Jumat 9 Juni 2023 menjawab Saifuddin Juba dirotasi karena keadaan darurat. Namanya kerja banyak ya. Kalau WTP terus kerja berat dong. Harus kalau dolar tidur terus ya apa itu harus geser. Ya, kemarin yang ada yang sebelumnya rolling itu banyak akademisi yang bilang bahwa ini melanggar. Menurut kata ada karena kita lebih tahu dari dorang. Kita hal orang lebih tahu. Kita lebih tahu dari dorang. Kalau untuk ikut dengan prosedur KSN kita juga pernah bilang tidak akan mungkin saya mau sakiti hati orang pihak. Kecuali orang pandang tidak darurat apa boleh buat. Menanggapi jawaban keduanya, Akademisi Universitas Khairun Ternate Abdul Qadir Bubu memaparkan sejumlah hal terkait kekeliruan yang dilakukan baik Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat maupun Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Kalau disebutkan bahwa ini hak prerogatif gubernur, salah karena apa yang disebut prerogatif adalah harus memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ditentukan, barulah gubernur menentukan siapa yang bakal dievaluasi yang telah memenuhi persyaratan itu. Ini tidak, ini semuanya dilewati, aturannya dilewati lalu kemudian mengatakan ini prerogatif. Salah itu. Keputusan pemerintah itu benar salah tergantung pada prosedur. Prosedurnya benar berarti hasilnya juga benar. Kalau prosedurnya salah, hasilnya juga salah. Jadi kenapa KSN membatalkan keputusan sebelumnya? Karena prosedurnya tidak tepat. Perbuatan itu berulang lagi kemarin. Prosedurnya tidak tepat, lalu kemudian substansinya harus kita benarkan, itu kan salah. Substansinya kan mutasi, prosedurnya harus evaluasi kinerja, dan evaluasi dapat dilakukan manakala pejabat itu sudah menduduki jabatan kurang lebih 1 tahun. Tetapi itu tidak dilakukan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis setelah mencermati masalah yang terjadi terkait rotasi ini juga merasa heran. Seraya mempertanyakan mengapa gubernur ugal-ugalan seperti itu ketika mengambil kebijakan, namun tidak mampu menjelaskan secara gamblang alasan yuridis yang melatar belakanginya saat publik mempertanyakan hal tersebut. Wewenang gubernur itu tidak didapatkan hanya karena dia gubernur, tetapi wewenang itu didapatkan karena diatur dalam aturan. Gubernur mesti menunjuk aturan-aturan itu sebagai dasar melakukan tindakan. Sebegini jauh saya tidak melihat aturan itu dipakai oleh gubernur sebagai dasar tindakannya. Itu sebabnya saya tidak punya alasan lain kecuali mesti mengatakan bahwa yang gubernur lakukan itu salah dalam semua aspek dari segi administrasi negara. Tindakan gubernur ini melampaui wewenangnya. Wewenangnya betul, wewenang memutasi itu ada pada dia, tetapi untuk menggunakan wewenang itu ada syaratnya. Ini wewenang yang penggunaannya bersyarat, digantungkan pada syarat lain, pada hal hukum lain. Sehingga kalau hal hukum itu tidak terpenuhi, maka tindakan gubernur itu menjadi salah. Terlepas dari apa motivasinya.
Saya pelan-pelan dengar motivasi di balik itu, tapi karena motivasi itu saya tidak bisa cek secara objektif, jadi saya tidak bisa bicara. Pesan saya pada gubernur gitu ya, mohon deh Pak Gub waras dalam melakukan tindakan hukum. Waras dalam arti begini, lakukanlah tindakan hukum sesuai dengan rules, temukanlah alasan-alasan yang sesuai dengan rule, periksa rule itu secara betul, dan pakailah fakta yang betul sebagai dasar melakukan tindakan hukum. Itu kaidah dasar dalam seluruh tindakan administrasi negara. Tidak di luar itu. Kalau saya boleh bilang ini tindakan yang sekali lagi ugal-ugalan. Masa orang baru 3 hari di satu tempat dicopot lagi. Tapi oke gitu ya. Penempatannya salah, pencopotannya juga ya kayak begitu itu. Jadi apa? Gubernur nggak boleh semau-maunya. Darurat itu, keadaan darurat itu ada bila ada satu keadaan yang dengan keadaan itu mengakibatkan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Itu darurat namanya. Jadi ada keadaan yang menghalangi pemerintah melakukan tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Misalnya Udin Juba sakit parah, atau ya Udin Juba sakit parah katakanlah seperti itu, jadi dia tidak cukup cakap untuk melakukan tindakan, itu bisa diganti. Pertanyaan saya, apakah Udin Juba dalam keadaan seperti itu? Jadi saya mesti bilang apa yang gubernur pakai sebagai alasan itu mengada-ada. Pak Gubernur sebaiknya cerdas sedikit, cermat sedikit, dan carilah alasan yang tidak ditertawakan orang. Kalau begini ini ditertawakan orang. Tidak ada darurat yang kayak begini. Tidak ada itu. Ada darurat itu kalau keadaan itu menghalangi pemerintah melakukan tindakan hukum. Ada keadaan yang mengakibatkan pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya, merealisasikan kewajiban hukumnya, dan dengan begitu maka hak-hak hukum dari rakyat tidak terpenuhi. Itulah baru keadaan darurat. Kalau yang kayak cerita ini cerita karang-karang, ini keadaan karang-karang. Dan untuk mengkonfrontir hal tersebut, Insinyur Saifuddin Juba melalui kuasa hukumnya Dr. Hendra Kassim menjelaskan bahwa masalah kasus mutasi tersebut bukan soal perseteruan antara Saifuddin Juba dan gubernur secara personal, sehingga pihaknya telah dikuasakan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Targetnya adalah lebih pada upaya meluruskan dan memberikan pencerahan serta perbaikan dalam sistem administrasi birokrasi berpemerintahan yang baik sesuai regulasi yang pada akhirnya diperoleh keputusan yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kaitannya dengan langkah apa yang dapat diambil oleh Pak Udin Juba sebagai pihak yang dirugikan. Menurut saya Pak Udin Juba ini kan dia telah memberikan kuasa kepada kantor kami. Tentu langkah-langkah hukum akan kami tempuh. Jadi ini bukan urusan personal Pak Udin Juba dengan Pak Gubernur, tidak. Ini urusan administrasi pemerintahan. Ini urusan publik ya. Maka berdasarkan Undang-Undang 30 2014 kami menyampaikan upaya hukum keberatan ke Gubernur sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan yang dimaksud. Nah, upaya keberatan itu sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur beberapa hari lalu, kemarin kalau tidak salah. Di samping itu kami juga menyampaikan surat ke KSN untuk memastikan bahwa KSN bisa mengevaluasi tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dimaksudkan untuk Pak Udin Juba, tetapi dimaksudkan sebagai koreksi kepada pemerintah provinsi agar di kemudian hari dalam mengelola pemerintahan itu bisa tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Memang benar ini kewenangan Pak Gubernur, tetapi kewenangan Pak Gubernur itu ada pembatasan. Pembatasannya adalah mekanisme yang harus dilewati oleh Pak Gubernur dalam melakukan evaluasi dan uji kompetensi terhadap pejabat tinggi pertama yang dia miliki di Kabinet Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Senada dengan Dr. Hendra Kassim, pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis juga mengemukakan hal yang sama. Menurut Margarito, penyampaian masalah mutasi pejabat dalam kasus Saifuddin Juba ke PT Tun adalah hak konstitusional Insinyur Saifuddin Juba.
sehingga publik tidak lagi menerka apa yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan kisru yang timbul akibat proses mutasi pejabat oleh Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba yang dinilai berbagai kalangan menyalahi aturan tersebut. Itu cara yang paling tepat karena tindakan gubernur itu tidak memerlukan banding kasasi. Banding pada pejabat di atasnya lagi, dia punya keputusan itu harus dianggap final, mengikat, konkret sehingga berlaku gitu ya. Nah, satu-satunya ya, cara yang disediakan oleh sistem untuk mengoreksi itu adalah pergi ketum. Jadi kalaulah memang orang itu pergi ketum, menurut saya itu tepat. Sebenarnya kalau gubernur ini dia sadar bahwa ini ada yang salah, cabut aja. Karena memang cuma penting memang dari segi lagi pula di gubernur ini kan tinggal beberapa hari nih. Bulan 9 kan. Nah, perkara itu akan berakhir lebih dari bulan 9. Perkara tun ini ya. Ya, tapi saya kira ini orang punya hak, kita mesti hormati. Toh dia ingin memulihkan nama baik dia gitu ya. Karena dengan cara pemberhentiannya seperti ini kan akan muncul di publik ini si Udin ngapain nih? Mungkin ada bikin apa kok beruntun ini hari ini di sini, besok sudah begini, bisa begini lagi gitu. Itu loh. Jadi saya rasa kita mesti hormati langkah yang diambil oleh Pak Udin Juba dan pergi ke Tun sebagai bagian dari cara dia mempertahankan hak sekaligus cara dia memulihkan dalam tanda petik civil eksistensinya.